Haji Abdus Somad UAS. Ustadz Abdus Somad, beliau bersuara membela warga Rempang, ditangkap. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdus Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa, saudara? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Masalah pembangunan Pulau Rempang yang diizin kontrakkan 190 tahun kepada Cina itu zaman SBY 2004. Terjadinya kontrak tersebut Pulau Rempang sama pihak wira swasta pada masa zaman SBY 2004. Sedangkan si Jokowi jadi presiden 2014 sampai 19 sampai 24. Di mana kekonoan Pak Jokowi? Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina, bukan habaib yang mengaku mulia. Lalu investasi itu dari mana yang ke Indonesia ini? 50% lebih berasal dari etnis Cina, yaitu dari Cina sendiri, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Tidak tercatat dari Yaman Selatan. Mungkin kecil sekali atau bahkan tidak ada. Jadi, kalau ngomong mulia, itu siapa yang lebih mulia dalam berkontribusi membangun negara ini, menyediakan jutaan lapangan pekerjaan, mengasih pekerjaan kepada pribumi, pada makan, pada sekolah. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-Habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi Ahwal, keturunan Yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri, Ibu Pertiwi ini. Janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita, karena mereka akan menjerumuskan kita, penduduk pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini meskipun berbeda-beda, terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan kepingin menjadi penguasa dan kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini, tapi mereka berusaha mengacaukan kita. Ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya. Untuk itu saya mengutuk lagi kepada turunan-turunan Yaman, tolong Anda di media sosial itu terlalu sembrono dalam omongan dan tutur kata, itu tidak ada menyucikan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tercinta ini. Ada bajingan-bajingan yang Yaman, bajingan-bajingan Yaman yang menumpang cari makan. Wahai bajingan-bajingan Yaman, kalau kalian tidak nyaman tinggal di Indonesia, silakan kalian keluar dari negara Republik Indonesia. Kembalilah kalian kepada negeri kalian di Yaman sana. Jangan membuat kegaduhan di negara Nyai ini. Ya bajingan-bajingan Yaman ini silakan tinggalkan Indonesia. Gampang. Pada Syarifah. Kita zaman sekarang harga aja ya buat kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja. Sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah. Kita berani mengentengkan Syarifah. Bahkan berani mengawini Syarifah. Balik ya gimana itu modal syafaat? Al-Habib saya guru daripada Habib Hasan. Beliau mengatakan seorang yang bukan habaib,
bukan daripada Bani Alawi, menikahi Saripah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah. Ngeluarin rantai emas dari langit, keramatnya Ilham itu keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar kata awak doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, kata dia. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya? Di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah toh. Tidak percaya bahwa nasab Alawi itu para Habib itu tersambung ke Rasulullah. Ternyata kan diungkap oleh Gus Abbas dan beberapa ahli nasab itu menyampaikan bahwa sebenarnya keterputusan nasab Alawi ke Rasulullah itu kan persoalan lama itu di negara di Yaman sendiri sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah ramai, dan memang ya tidak terbukti bahwa Pak Alawi itu dzurriyyat Rasul. Ya apa sih sumbangsih Pak Alawi hari ini? Apa nggak ada? Semua Pak Alawi yang saya kenal, sahabat saya, teman saya yang kemarin lembut, halus, rasional, sok NKRI, kalau soal nasab itu tetap mereka itu tetap aja sama. Ternyata mereka ya sama aja, semuanya jualan nasab. Kalau ngaku dzurriyyat Rasul harus diuji. Sekarang ini lagi rame inian Gus, ada Gus A B C D, wah hasil habaib kena ramai anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Beb, apa emang begitu semua klan Alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. يعني في ذنبه من المؤمنين يخرج
كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. يعني في ذنبه من المؤمنين يخرج في ذنبه من المؤمنين يخرج. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab, dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga gitu ya? Fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu gak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refli Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar gak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan sosial. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela Habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk Habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Siap korbankan darah demi Habaib. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad. Siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib.
Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dari Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Sekarang ini banyak orang bertanya sama Bapak Jokowi masalah Pulau Rempang yang di Batam sekarang ricuh. Masalah pembangunan metropolitan Batam. Jadi seolah-olah permasalahan ini biang keladinya Jokowi. Padahal sudah pakar-pakar politik, induk-induk politik sudah menjelaskan asal-usul Pulau Rempang. Pulau Rempang itu mau dibangun pabrik besar gelas terbesar di dunia dan hendak dibangun metropolitan dengan luas ribuan hektar. Terjadinya kontrak tersebut Pulau Rempang sama pihak wira swasta pada masa zaman SBY 2004 sampai 2014. Sedangkan si Jokowi jadi presiden 2014 sampai 19 sampai 24. Di mana kekonoan Pak Jokowi? Pak Janggut itu bahas pula lah masalah Rempang Pak Janggut. Kata Pak Janggut banyak pencinta si Jokowi. Pulau Rempang sangat cinta buat sama si Jokowi. Apa sangkut paut Pulau Rempang dengan si Jokowi? Paling sangkut pautnya hanya sebagai kepala negara orang nomor 1 pada saat ini. Masalah pembangunan Pulau Rempang yang diizin kontrakkan 190 tahun kepada Cina itu zaman SBY 2004. Nah, jadi kan? Jadi sekarang diswastakan itu kepada pengusaha Republik Indonesia, kontraktor ternama di Indonesia. Nah, kontraktornya orang Indonesia. Kontrakkan lagi sama Cina, udah dibayarinya kontrak 190 tahun, kontrakkannya pula proyek perusahaan tersebut ke Indonesia juga. Nah, kalau tak salah aku tak salah lah 9 Naga, atau disebut dengan kontraktor populer di Indonesia, orang terkaya. Ada namanya tuh, saya lupa namanya. Nah, nama PT-nya, ada nama PT-nya. Apa sangkut dengan si Jokowi? Yang tak suka sama si Jokowi ini Bahlul. Tak tahu ujung pangkal cerita Pulau Rempang dikait-kaitkan ke si Jokowi. Kalau udah bodoh-bodoh saya lah. Gaduh, menjual nasab, menyatakan dirinya mulia. Ingat, yang membangun negara ini siapa? Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina, bukan habaib yang mengaku mulia. Lalu investasi itu dari mana yang ke Indonesia ini? 50% lebih berasal dari etnis Cina, yaitu dari Cina sendiri, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Baru kemudian Jepang, Amerika, dan sebagainya. Tidak tercatat dari Yaman Selatan. Mungkin kecil sekali atau bahkan tidak ada. Jadi kalau ngomong mulia-mulia, itu siapa yang lebih mulia dalam berkontribusi membangun negara ini, menyediakan jutaan lapangan pekerjaan, mengasih pekerjaan kepada pribumi,
pada makan, pada sekolah, itu adalah kontribusi mulia. Mulia itu tidak usah dipaksakan. Mulia itu adalah penilaian. Setengah mati kau mengatakan bahwa kau adalah orang mulia, tetapi faktanya bisa dilihat. Kalau orang mulia itu tidak usah dipamer-pamerkan, tidak diusah diaku-akukan, otomatis kalau orang yang menolong, yang berakhlak mulia, maka akan disebut mulia. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi Ahwal yang tidak boleh kawin dengan keturunanmu tidak sah, haram, dan sebagainya. Mungkin itu bisa menghipnotis sebagian kecil orang, tapi pribumi yang waras, yang mempunyai otak, tidak akan pernah percaya dengan hal-hal semacam itu karena cerdas. Karena orang cerdas itu tidak gampang ditipu oleh hal-hal yang remeh-temeh dan murahan seperti itu. Bangga kok kepada nasab. Nasab itu tidak bisa memuliakan. Misalkan anak bangsawan tapi goblok, males, tidak mau kerja, dan selalu menengadahkan tangan meminta bantuan orang lain, ya tetap tidak mulia. Jadi kere yang gak mulia. Tetapi kalau nasib itu bisa baru mulia. Misalkan anaknya bukan orang siapa-siapa, bukan keturunan orang yang terpandang, tetapi ulet, cerdas, dan pintar, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dia bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Iya, mulia dia daripada yang nasab. Jadi antara nasab menasib itu yang mulia ya nasib. Contoh seperti orang-orang Cina yang didiskriminasi, yang diaseng-asengkan. Tapi karena dia mempunyai talenta yang luar biasa, maka dia bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Itu nasib mulia, walaupun sudah didiskriminasikan. Lah kalau nasab, jadi zaman sekarang, zaman modern, zaman teknologi, nasab itu nggak ada gunanya. Yang penting nasib, memperjuangkan nasib. Dengan apa? Bukan dengan nasab. Dengan otak, dengan keterampilan, dengan kecerdasan, sehingga dia menjadi mulia. Memberi nafkah kepada jutaan orang misalkan, mulia. Daripada hanya menengadahkan, mengharapkan pemberian orang lain yang gak mulia. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka? Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa.
Kami adalah pemilik kedaulatan, ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi, seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu lakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan